Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak hadir semuanya hari ini? Dah. Siapa yang tidak hadir? Masih orang ya. Kenapa tidak hadir? Tidak ada informasi? Tidak ada informasinya mungkin ya. Kalau kita kelas siapa dulu? Semua siap. Ormas pagi. Selamat pagi, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa bi Muhammadiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Bagaimana kabarnya pagi ini? Baik, alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Alhamdulillah ya, kita pada pagi hari ini masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala ya, dan bisa belajar seperti Biasa. Ya. Sebelum kita memulai pelajaran ya, sebaiknya kita menyanyikan dulu ya. Nah, siapa yang bisa memimpin lagu? Ya, coba. Coba bisa ya, ke depan. Kita menyanyikan lagu Hari Merdeka ya. Semuanya berapa? 2/4. Ya. Ya, mulai dulu ya. 17 Agustus tahun 45. 17 Agustus tahun 45. Itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa. Hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka. Selama hayat masih dikandung badan, kita tetap setia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia membela negara kita. Terima kasih ya, Aisyah yang telah memimpin menyanyikan lagu Hari Merdeka. Ya. Apakah kalian ingat apa pelajaran kalian kemarin? Tentang apa? Tentang ya persatuan dan kesatuan ya. Apakah kita perlu bersatu? Ya, kita perlu bersatu. Bangsa Indonesia dijajah oleh bangsa asing sebelumnya ya, yaitu bangsa apa? Belanda. Berkat persatuan dan kesatuannya maka Indonesia bisa Merdeka. Ayo siapa yang ingat sejak kapan Indonesia merdeka? 17 Agustus 45. Ya, sejak 17 Agustus 1945. Sejak dibacakan apa? Dibacakan ya, teks proklamasi kemerdekaan. Nah, siapakah yang membacakan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia? Soekarno. Ya. Di mana tempatnya dibacakan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia? Tidak ada di Dan Kebangsaan Timur nomor sekarang ya kita mulai belajar hari ini. Ini bagikan dulu buku untuk berkelompoknya. Satu kelompok.
Proklamasi Kemerdekaan. Ya, seorang pemuda yang turut hadir pada saat Persiapan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Ya. Ya. Nah, sekarang coba lihat gambar yang di samping, ya. Gambar tulisan yang di samping. Itu ada tulisan apa? Naskah proklamasi. Naskah proklamasi yang ditulis oleh siapa? Pak Insinyur Soekarno. Ayo coba tolong siapa? Kesa, tolong dibaca teks proklamasi. Proklamasi. Kami bangsa Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Hari 17 bulan 8 tahun 1945 atas nama bangsa Indonesia Soekarno-Hatta. Ya, itulah tadi teks proklamasi yang telah dibacakan oleh teman kalian tadi ya, Kesa. Coba kalian perhatikan dulu ya, teks proklamasi yang asli ditulis oleh Bapak Insinyur Soekarno, yang ditulis oleh tangan Bapak Soekarno. ya, itu yang di sebelah atas ya, di sebelah atas. Nah, dia, apakah kalian bisa membacanya? Bisa ya. Nah, terus coba kamu perhatikan kata-kata yang digunakan di dalam menuliskan teks proklamasi tersebut. Itu menggunakan kata apa? Kata baku. Nah, apakah kalian masih ingat apa itu kata baku? Coba Sasa, apa itu kata baku? Kata baku adalah kata yang ditulis dan disusun sesuai dengan PUEB, Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Ya, tepat sekali ya. Nah, jadi kata baku itu adalah kata yang itulah kata baku. Ya, kata baku juga ada di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Inilah kamusnya ya, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Ya, tolong nomor 1 ini diambil kamusnya untuk melihat kata-kata yang ada di dalam teks proklamasi. Ya. Terus nomor 2 sini, Resa. Nomor 3. Nomor 4. Sekarang perhatikan ya, kata-kata yang ada di dalam teks proklamasi atau naskah proklamasi itu apakah semuanya menggunakan kata baku? Nah, coba, adakah kata yang tidak baku yang ada di dalam teks proklamasi ini? Kami bangsa Indonesia. Apakah semuanya kata baku? Kami, apakah termasuk kata baku? Kami bangsa Indonesia termasuk kata baku? Ya, terus dengan ini menyatakan, ya, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Apakah itu juga kata baku? Ya, kata baku. Terus untuk selanjutnya, ya, hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama. Seksama atau saksama di situ? Hah? Seksama, ya. Terus dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Kamu perhatikan ya, kata-kata yang digunakan di dalam menuliskan naskah ini apakah semua kata baku? Hah? Adakah
yang tidak baku? Adakah kata yang menurut kamu tidak baku? Apa contohnya? Ada nggak yang tidak baku? Hah? Seksama. Nah, yang menurut yang ada di dalam teks ini seksama ya. Apakah itu termasuk kata baku? Tidak. Jadi yang ini kata bakunya apa tuh? Saksama. Coba lihat di kamus. Apakah betul saksama yang benar atau seksama? Jadi, pas sudah ketemu? Ya, ada, sudah ketemu. Ya, jadi sudah ketemu ya. Jadi yang betul adalah saksama. Jadi kata seksama itu kata tidak baku. Mengapa dikatakan tidak baku? Karena tidak sesuai dengan isi kamus. Kata seksama itu tidak ada di dalam kamus. Yang ada adalah kata saksama. Jadi itu kata baku. Terus coba kalian lihat huruf yang digunakan dalam menuliskan ini naskah proklamasi. Apakah semuanya huruf dengan ejaan EYD? Hah? Ya. Ejaan EYD itu apa? Ejaan yang disempurnakan. Ya. Apakah semuanya menggunakan ejaan EYD? Misalnya huruf J di sini ya, memang dibaca J. Terus Jakarta, coba lihat tuh tulisan Jakarta. Bagaimana hurufnya? Hah? DJ. Ini berarti masih ejaan sebelum ejaan yang disempurnakan. Jadi ejaan Swandi. Jadi belum menggunakan ejaan yang disempurnakan. Jadi karena pada tahun 1945 itu masih menggunakan ejaan Swandi, maka cara menuliskan naskah proklamasi ini juga menggunakan ejaan Swandi. Bukan ejaan yang disempurnakan. Setelah merdeka, itu baru kita gunakan ejaan yang disempurnakan atau EYD ya. EYD, ejaan yang disempurnakan. Kemudian coba perhatikan teks yang ada di dalam buku ya. Itu ada teks yang judulnya apa? Coba terdiri dari berapa paragraf? 4. Tolong kelompok 1 diwakili siapa? Membacakan paragraf 1. Salsa, tolong ya. Bacakan paragraf 1. BM Dia dan naskah asli proklamasi. Teks proklamasi awalnya ditulis tangan oleh Soekarno, kemudian diketik oleh sang pemilik agar terlihat rapi. Teks asli tersebut kemudian dibuang ke tempat sampah. Nah, juga tadi bunyi teks paragraf 1. Kemudian paragraf 2, coba kelompok 2 diwakili siapa? Kesa ya, Mbak Kesa. Salah seorang pemuda yang ikut hadir pada saat persiapan proklamasi kemerdekaan adalah BM Dia. Ia mengambil naskah asli dari tong sampah dan disimpannya. Ia menilai bahwa teks tersebut memiliki sejarah tinggi. Nah, ya, dari
paragraf 3 ya, bunyinya seperti itu. Paragraf 3 selanjutnya nomor 3, siapa yang mau membacanya? Ya, Asti. Naskah asli yang disimpan BMDIA selama 46 tahun, 9 bulan, 19 hari, kemudian dikembalikan kepada bangsa Indonesia dan membawa naskah asli proklamasi kemerdekaan RI pada selesai pagi 19 Mei 1992 pukul 10.30 dan menyerahkannya melalui Presiden Soeharto. Naskah itu kemudian disimpan oleh Arsip Nasional atas anjuran Soeharto. Ya. Paragraf 3. Selanjutnya paragraf keempat. Ya. Arifah. Keputusan BMDIA untuk menyimpan naskah asli sangat tepat. Seluruh bangsa Indonesia sampai sekarang dapat menikmati naskah asli proklamasi dan belajar banyak dari kejadian saat itu. Itulah tadi teks yang berjudul BMDIA dan naskah asli Proklamasi. Nah, jadi di dalam teks tersebut apakah semuanya menggunakan kata baku? Ya. Kita perhatikan ya, diperhatikan dulu paragraf 1. Ya. Apakah semua menggunakan kata-kata yang baku? Paragraf 1. Adakah kata yang tidak baku pada paragraf 1? Ya. Ya. Paragraf 2, coba perhatikan. Apakah ada kata-kata yang tidak baku? Baca. Paragraf 2 sini. Paragraf 2. Apakah ada kata yang tidak baku? Tidak ada ya. Nah, paragraf 3. Paragraf 3, coba kelompok 3. Perhatikan tuh. Apakah semuanya kata baku? Nah, ya. Kelompok 4, bagaimana? Apakah kata-kata yang ada di paragraf 4 semua kata baku? Ya, jadi semua kata yang digunakan dalam menuliskan teks yang berjudul BMDIA dan naskah asli proklamasi adalah kata Baku. ya. Kemudian perhatikan kalimatnya. Apakah semuanya merupakan kalimat efektif? Sebelumnya, coba ibu tanya dulu, apa itu kalimat efektif? Ya, iya, kalimat yang memenuhi unsur subjek, predikat, objek, minimal subjek dan predikat, ataupun memenuhi kaidah-kaidah itu bahasa Indonesia. Ya. Di dalam teks ini ya itu menggambarkan atau menceritakan tentang apa? BMDIA. Ya. Sekarang coba perhatikan ya kata baku yang ada di buku. Ya. Contoh kata baku, coba sebutkan apa saja kata baku yang ada di buku. Nasihat, takotek, cuma, bubuk, jadwal, rumah. Ya, itulah kata baku. Terus kata yang tidak baku? Nasihat, takotek, cuma, bubuk, jadwal. Kalau kata nih seksama tadi termasuk baku atau tidak? Seksama. Baku atau tidak? Seksama. Hah? Kalau kita tuliskan seperti ini ya, seksama. Apakah ini kata baku? Tidak. Betul. Sama. Ya. Kemudian coba perhatikan ini ya, halaman 102. Itu ada apa?
Ada yang mau bertanya? Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Sudah ada suaranya? Kelompok 4? Udah, Bu. Sudah, ya. Jadi kita ya dalam membuat kalimat tanya, ya, kita akan membuat kalimat tanya nanti ya dengan menggunakan kata Tanya. Kata tanya itu bermacam-macam. Ya, yang pertama apa? Apa? Ah, Apa? ya, Mengapa? mengapa? Terus Siapa? siapa? Lagi? Bagaimana? Bagai mana? Kapan? Di Ya. mana? Ada beberapa kata tanya di sini ya. Coba kalau kata tanya ini digunakan untuk menanyakan apa? Menanyakan sesuatu atau menanyakan hal ataupun peristiwa yang terjadi. Ya. Kemudian kata mengapa digunakan untuk apa? Untuk menanyakan peristiwa ataupun sebab akibat, ya. Kemudian kata siapa digunakan untuk menanyakan orang ataupun tokoh. Kemudian bagaimana digunakan untuk menanyakan kejadian, ya, atau menanyakan proses terjadinya sesuatu peristiwa. Terus kapan digunakan untuk menanyakan tentang hari ataupun Waktu. di mana digunakan untuk menanyakan tempat berlangsungnya atau tempat kejadian, ya. Apakah di dalam teks BMDIA dan naskah asli proklamasi ini ada kata-kata yang bisa digunakan untuk pertanyaan, dibuat kalimat tanya? Nah, misalnya kata apa? Coba buat kalimat tanya. Coba kamu buat kalimat tanya menggunakan kata apa? Ya, tentang isi teks tadi. Coba kelompok siapa yang sudah siap? Coba kelompok 4. Coba satu orang yang saja ya bacanya. Nah, coba dibaca saja ya, dibaca. Bukan saja. Iya. Apa yang terjadi pada bacaan BMDIA dan naskah asli proklamasi? Gimana jawabnya? Apakah betul kalimat yang disebutkan oleh teman kamu tadi? Jawabannya bagaimana? Ada yang bisa menjawab? Ya, coba kelompok 3. Yang terjadi pada BMDIA dan naskah proklamasi yaitu BMDIA menilai bahwa teks tersebut benar. Ya, coba teks tersebut memiliki nilai yang tinggi, ya, sejarah yang tinggi. Kemudian ini masih ada kata-kata yang lain kan? Ada kata mengapa, siapa, bagaimana, kapan, dan di mana. Ya, ini nanti kamu buat kalimat tanya, ya, buat kalimat tanya sesuai dengan teks yang berjudul BMDIA dan naskah asli proklamasi. Jadi kalian sudah bisa kan membuat kata tanya, ya, kalimat tanya yang menggunakan kata tanya ini? Sudah bisa? Nah, kalau sudah bisa, baiklah kalian diskusikan per kelompok ya untuk membuat kalimat tanya, ya, sesuai dengan kata tanya yang ada nih. Setelah itu nanti kamu buat di dalam peta pikiran. Ini untuk LKPD-nya ya. Ini nanti kamu isi, ya. Terus untuk kalimat tanya kamu buat dulu di kertas kamu, nanti baru dibuat di dalam karton ya. Ditulis, dikonsep dulu di dalam buku kata kalimat tanya yang kamu buat itu. Baru nanti dipindahkan ke
karton. Ya ini di sini guys temanya ya. Nah nih ya. Nah diskusi lah ya untuk membuat kalimat tanya. Diskusikan bersama teman kelompok kalian ya. Kalian berdiskusi harus bekerja sama yang baik ya. Kamu mau menggunakan yang mana peta pikirannya? Kalau mau menggunakan yang ini, yang penting sekarang ya tugas kamu membuat kalimat tanya yang jumlahnya berapa tadi? 6. Kamu buat di buku dulu ataupun di kertas. Setelah itu nanti baru kamu tulis di karton ini, kamu buat peta pikirannya. Ya. Ini contoh 1. Buat kalau seperti ini kan bukan dibuat serapi mungkin. Ya. Jawabannya ditulis di bawahnya. Ya, ini yang penting peta pikirannya dulu. Nanti ditulis di atas kali. Kelompok berapa? Ya. Nanti boleh kamu warnai setelah selesai menuliskan, kamu warnai supaya kembali. Buat kalimat makanya yang sebagian membuat peta pikirannya gitu, kerja sama yang baik ya. Kerjakan tugas kalian supaya cepat selesai. Nah, nanti baru dituliskan di karton. Enggak selesai. Kerjasama yang baik, ayo. Ya, nama kelompok di atas. Mana peta pikiranmu? Itu nanti dipindahkan pakai spidol. Ya. Ini kerjasama yang baik. Nanti baru nama-namanya di bawah. Jangan lama nanti.
Mirip kamu. Ini kan kertasnya besar ya, boleh besar kotaknya nanti nggak mau tulisannya yang ini nanti pertanyaannya nanti kan mau dimasukkan sini ya. Nggak apa-apa kalau kotak besar karena kertasnya kan lumayan besar ya. Nah nanti ditulis pakai spidol, kalau terlalu kecil nggak muat nanti. Buat serapi mungkin, nanti jelas mungkin. Harus ada kerjasama ya, sama kelompoknya supaya ada nilai kamu. Kalau kerjasama nanti kerjasama kamu. Jawabannya sudah kan? Sudah? Sudah ya? Sudah semuanya ya? Sekarang anak-anak ibu coba kelompok 1 dari kelompok 1 siapa yang mewakili mempresentasikan hasil diskusinya? Ya. Boleh 2 orang boleh. Ya 2 orang ya dari kelompok 1 membacakan hasil diskusi hanya membantu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan, saya akan membacakan hasil diskusi kami. Meta pikiran. PM dia naskah asli proklamasi. Apa naskah asli proklamasi yang dibuat di sampah? PM dia yang mengambil naskah yang dibuang di sampah. Mengapa PM dia menilai naskah asli proklamasi memiliki sejarah tinggi? PM dia menilai naskah asli proklamasi memiliki sejarah tinggi karena naskah proklamasi merupakan bukti kepentingan sejarah. Siapa PM dia? PM dia adalah seorang pejuang Bagaimana PM dia mengambil naskah asli dari tong sampah dan menyimpannya? PM dia mengambil naskah asli proklamasi dari tong sampah di rumah tersangka pada si Maeda dengan cara mengambilnya dan mengambilnya selama lebih dari 20 tahun. Kapan PM dia membawa naskah asli proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia? Yaitu pada Selasa pagi 19 Mei 1922. Di mana naskah asli proklamasi disimpan oleh Arsip Nasional? Gedung Museum Arsip Nasional RI
BNI di Jakarta Pusat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Selanjutnya, kelompok 2. Buka yang mau mewakili membacakan ini diskusinya. 2 orang, sudah 2 orang. Satu membacakan. Yang satu menjawab. Pak Alif. Ayo, 2. Oke, nampaknya habis. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kami akan membacakan hasil diskusi kelompok peta pikiran BNI dan naskah asli proklamasi. Apa salah satu jasa BNI pada saat hadiri persiapan proklamasi kemerdekaan Indonesia? Mengapa BNI menyelamatkan naskah proklamasi yang pada waktu itu dibuang? Mengapa BNI mengambil teks naskah proklamasi yang sudah dibuang di dalam tempat sampah? Sebab dia menganggap teks tersebut memiliki nilai sejarah yang sangat tinggi bagi bangsa Indonesia. Siapa yang mengetik teks proklamasi kemerdekaan Indonesia? Siapa yang mengetik teks? Siapa? Lagi jawabannya saja. Jawabannya semua jawabannya. Yang mengetik teks proklamasi kemerdekaan Indonesia adalah saya sendiri. Bagaimana jika pada waktu itu BNI tidak menyelamatkan naskah asli proklamasi tersebut? Jika pada waktu itu BNI tidak menyelamatkan naskah tersebut, hal ini tentu merupakan kerugian besar-besar bangsa Indonesia. Kapan BNI mengembalikan naskah asli proklamasi kepada bangsa Indonesia? BNI mengembalikan naskah asli proklamasi kepada bangsa Indonesia pada tanggal 15 Mei 1962. Di mana naskah asli proklamasi itu kini disimpan? Naskah asli proklamasi itu kini disimpan di Arsip Nasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kelompok 3. Ayo. Siapa yang mau baca? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang terjadi pada BNI dan naskah asli proklamasi? Yang terjadi pada BNI dan naskah proklamasi yang tidak bahwa teks tersebut sedia Mengapa BNI mengambil naskah asli proklamasi dari tong sampah? Karena menganggapnya sebagai bukti penting dalam sejarah Indonesia. Siapa yang mengambil naskah asli proklamasi dari tong sampah? Bagaimana jika BNI tidak menyelenggarkan naskah asli proklamasi?
Kapan BMDiah mengambil naskah asli proklamasi dari tong sampah? Di mana BMDiah mengambil naskah asli proklamasi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tangan kelompok 3. Selanjutnya kelompok terakhir. Siapa yang mewakili bacaannya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan membacakan hasil diskusi kami. Apa yang terjadi pada bacaan BMDiah dan naskah asli proklamasi? Peristiwa yang terjadi adalah saat BMDiah menemukan naskah asli proklamasi yang dibuang di tong sampah dan menyerahkan kembali ke rakyat Indonesia setelah 46 tahun 1945. Mengapa BMDiah menyerahkan naskah tersebut kepada rakyat Indonesia? Karena BMDiah berpikir bahwa naskah asli proklamasi ini memiliki nilai sejarah yang sangat penting bagi rakyat Indonesia. Siapa yang menerima naskah asli proklamasi dari BMDiah? Yang menerima naskah asli tersebut adalah Soekarno. Bagaimana kelanjutan dari naskah asli proklamasi tersebut? Sampai saat ini, naskah asli proklamasi kemerdekaan tersebut tersimpan di ANRI sejak 1962 silam. Kapan naskah asli proklamasi tersebut diserahkan oleh BMDiah? Pada 19 Mei 1992 pukul 10.30. Di mana naskah asli proklamasi kemerdekaan disimpan? Naskah asli proklamasi kemerdekaan disimpan di ANRI sejak 1962 silam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tangan ke kelompok 4. Dan ibu semuanya sudah tampil ya, dari 4 kelompok sudah tampil semuanya ya. Pertanyaan yang pertama tadi dengan kata tanya apa? Kata tanya kata. Coba bagaimana kelompok 1 tadi bunyi pertanyaannya? Ya. Apa naskah asli proklamasi yang dibuang ke tong sampah? Apa naskah asli proklamasi yang dibuang ke tong sampah? Ini yang pertama, apa naskah asli proklamasi yang dibuang ke tong sampah? Ini jawabannya apa tadi? Menurut nomor 2 bagaimana pertanyaan ini? Hah? Hah? Apakah sudah sesuai dengan teks? Hah? Sesuai? Bagaimana kalau ditambah dengan K? Apakah naskah asli proklamasi yang dibuang ke sampah? Bagaimana yang lebih bagus? Nah, ditambah K ya. Terus kalimat kedua dengan kata tanya. Coba kelompok 2 bagaimana bunyinya tadi? Ya. Mengapa BMDiah menyelamatkan naskah proklamasi yang pada waktu itu dibuang? Jawabannya BMDiah mengambil
Apakah sudah tepat? Tepat ya. Mengapa dengan kata mengapa? Ya? Mengapa BM Dia menyelamatkan naskah proklamasi yang pada waktu itu dibuang? Apakah sudah tepat kata mengapa ini digunakan dalam kalimat tersebut? Sudah? Sudah tepat belum? Ya sudah. Kenapa? Ini menanyakan tentang alasan mengapa BM Dia mengambil naskah asli proklamasi. Kan sudah dibuang di tong sampah. BM Dia ini mengambil karena menurut BM Dia naskah asli proklamasi ini bernilai tinggi, jadi diambil ya, diselamatkan. Terus kalimat yang ketiga dengan kata tanya siapa? Coba kelompok 3. Siapa yang mengambil asli dari tempat? Nah, dengar ya yang lain. Apakah kata siapa sudah tepat digunakan oleh kelompok 3? Sudah ya. Bagaimana kamu udah menanggapi? Coba dijawab ya, dijawab. Apakah kata yang dibuat oleh kelompok 3 ini sudah tepat? Sudah, jadi dijawab ya. Jawabannya apa? Hah? Itu saja jawabannya. Coba ulang lagi pertanyaannya. Siapa yang mengambil naskah asli proklamasi dari tempat? Coba menurut yang lain, kelompok lain, apakah bisa melengkapi kalimatnya? Kalimat jawaban dari kelompok 3 nih. Coba siapa? Kelompok 4? Ini kan bunyi kalimatnya, bunyi pertanyaannya. Siapa yang mengambil naskah asli proklamasi di tong sampah? Yang mengambil naskah asli dan tong sampah adalah BM Dia. Adalah BM Dia. Betul? Itu sudah melengkapi ya, menyempurnakan. Ya, jawabannya sebaiknya seperti itu ya. Jadi membuat efektif. Jangan hanya jawaban singkat. Selanjutnya kelompok 4. Coba bacakan pertanyaan selanjutnya. Bagaimana kelanjutan dari naskah asli proklamasi tersebut? Ya. Sampai saat ini, naskah asli proklamasi kemerdekaan tersebut tersimpan di ANRI sejak 1992 silam. Ya, betul. Ada lagi 2 pertanyaan? Dengan menggunakan kata kapan ya? Ayo kelompok siapa yang siap membacakan ya? Kelompok 2. Ya. Kapan BM Dia mengembalikan naskah asli proklamasi kepada bangsa Indonesia? Ya. BM Dia mengembalikan naskah asli proklamasi kepada bangsa Indonesia pada tanggal 19 Mei 1947. Ya, apakah sudah tepat kata-kata yang dibuat oleh kelompok 2? Sudah. Bagus ya. Selanjutnya ada satu lagi. Bolehlah kelompok 4. Di mana naskah asli proklamasi kemerdekaan disimpan? Naskah asli proklamasi kemerdekaan tersebut tersimpan di ANRI sejak 1992 silam. Apakah sudah tepat kalimat yang dibuat oleh kelompok ini? Semuanya ya. Jadi kalian semua sudah bisa menggunakan kata tanya apa, Siapa, bagaimana, kapan, di mana? dengan menggunakan kalimat Efektif. dan kata Bau. ya. Jadi hanya guna pelajaran kita hari ini ya. Untuk mengakhiri pelajaran ini akan dibagikan ya kertas ini untuk menilai tentang kegiatan kita tadi ya. Ini pegang 1 warna ya. Itu adalah jati.
Absennya nanti boleh yang nanti di belakang sini. Dari ini yang kamu tulis kan di belakang ini. Pertanyaannya yaitu tulis ya yang warna kuning. Kamu jawab ya. Hal yang saya pelajari hari ini, kamu tulis di kertas kuning. Hal yang saya pelajari hari ini di kertas kuning. Ingat lemnya itu di sebelah belakang ya. Yang warna kuning. Warna kuning. Hal yang saya pelajari hari ini, tuliskan apa yang kamu pelajari hari ini. Saya. Hal yang membingungkan saya apa saja? Hal yang membingungkan saya. Iya ya, oke. Ya, tulis ya. Hal yang ingin saya pelajari lebih lanjut. Selanjutnya yang di kertas merah ya. Perasaan saya setelah kegiatan hari ini, apa perasaan kamu setelah belajar ya hari ini ya? Setelah kegiatan hari ini, perasaan kamu tuliskan saja perasaannya. Misalnya sayang, kesal, atau saya bagaimana ya, tuliskan. Sudah? Sudah semuanya? Sekarang boleh dikumpulkan ya. Kertas ini dan kertas satu lagi dah. Nah, duduk kembali tempat masing-masing. Nah, sekarang ya, karena pelajaran kita hari ini sudah selesai semuanya, ya Ibu akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Munawwarah Ulfa. Kali ini saya akan melakukan percakapan pasca observasi bersama dengan Ibu Tri Mulyaningsih, wali kelas 6 ya Bu ya. Oke, Assalamualaikum Ibu Tri Mulyaningsih. Bagaimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah sehat ya Bu ya. Sudah sarapan Bu ya? Alhamdulillah sudah. Oke, baik Bu. Pada percakapan kali ini, yakni percakapan pasca observasi, saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Ibu terkait dengan jalannya proses observasi kelas yang telah Ibu lakukan sebelumnya. Dengan tujuan untuk mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang sudah Ibu lakukan. Untuk pertanyaan pertama ini Bu, bagaimana sih perasaan Ibu terkait dengan jalannya observasi kelas yang sudah berlangsung? Alhamdulillah setelah melaksanakan observasi rasanya senang bisa mengajarkan dengan pembelajaran yang baik. Ada perasaan cemas di awalnya Bu? Ya ada, karena mungkin dalam pembelajaran mungkin ada yang terlupakan kegiatan-kegiatannya yang dilakukan. Ya, walaupun ini bukan pertama kali ya Bu ya Ibu melakukan kegiatan observasi kelas, saya yakin kegiatan tadi sangat luar biasa berjalannya Bu ya. Alhamdulillah saya lihat sudah berjalan dengan baik. Saya minta Ibu ceritakan kembali Bu, kira-kira area pengembangan apa yang Ibu lakukan di kelas tadi, kemudian langkah-langkahnya atau tahapan-tahapan pembelajaran yang sudah Ibu lakukan, baik pada area pengetahuan maupun keterampilan Bu terhadap peserta didik kita tadi Bu.
Ya, pada pembelajaran yang telah dilakukan, yaitu melaksanakan pembelajaran itu pelajaran bahasa Indonesia. Pada awalnya dilaksanakan apersepsi, ya. Setelah itu menyanyikan lagu Garuda Pancasila, kemudian tentang kehadiran anak, ya. Setelah itu baru dilaksanakan pembelajaran di kegiatan inti. Pada kegiatan inti itu diberikan suatu alat peraga, yaitu gambar BM Diah, berarti sebagai tokoh yang mengambil teks proklamasi asli dari tong sampah. Kemudian diberikan juga teks proklamasi asli dalam bentuk teks sudah ada, dan teks yang sudah diketik oleh saya penulis. Kemudian anak diberikan tanya jawab terkait dengan gambar yang telah diberikan dan teks yang telah diberikan. Pada waktu pembelajaran kan membahas tentang ini kata baku, kemudian kalimat efektif. Jadi dalam teks tersebut ada dituliskan kata-kata baku dan anak diberikan kesempatan untuk melihat kata baku yang ada di dalam kamus besar bahasa Indonesia. Kemudian anak-anak juga disuruh memperhatikan kata-kata yang ada di dalam teks proklamasi tersebut, memilih kata yang tidak baku dan membedakan kata baku. Kemudian anak disuruh mendefinisikan tentang kata baku. Setelah itu baru kita lanjutkan dengan kalimat efektif. Definisi tentang kalimat efektif juga ditanyakan kepada anak-anak. Kemudian baru anak-anak diberikan tugas untuk membuat kalimat efektif, ya, menggunakan kata tanya, apa, mengapa, bagaimana, di mana, siapa, dan kapan, kepada setiap kelompok untuk membuat kalimat tersebut dengan temanya BM Diah sebagai penyelamat ataupun yang mengambil teks proklamasi asli yang telah dipegang selama 46 tahun lebih. Kemudian teks tersebut sudah diselamatkan itu di Museum Indonesia. Itu saja. Kemudian untuk kegiatan akhir, anak-anak membuat kalimat tanya tersebut ditulis di dalam karton, yaitu dibuat peta pikiran. Kemudian baru ditempelkan di depan kelas, dibacakan menurut terkelompok, dipresentasikan. Kemudian anak yang lain menanggapi kalimat yang dibuat oleh kelompok yang lain. Dan penutupnya pada akhir pembelajaran diberikan suatu refleksi dalam pembelajaran untuk menilai apa pesan dari pembelajaran tersebut. Ya, sangat detail Ibu ya, luar biasa. Tadi Ibu sudah menceritakan terkait dengan area pengembangan pengetahuan maupun keterampilan, di mana Ibu menceritakan bahwasanya pada Mapel Bahasa Indonesia tadi Ibu berfokus pada ini Bu ya, proklamasi ya. Di sana juga ada teks terkait BM Diah, ada kata baku dan kalimat efektif. Untuk keterampilannya Ibu tadi sudah menyebutkan bahwasanya anak membuat peta konsep ya dengan menggunakan kalimat efektif dan kata tanya ya. Oke. Luar biasa sekali Bu. Nah, menurut Ibu nih Bu, kira-kira dalam area pengembangan Ibu sampaikan di kelas tadi ya, atau yang lalu, apakah hal tersebut sudah berhasil dilakukan di dalam kelas atau tidak? Menurut saya sudah berhasil dilakukan. Oke, alhamdulillah Bu ya. Jadi sudah dilakukan dengan baik Bu ya, sudah berjalan sesuai dengan keinginan Ibu ya. Kira-kira Bu masih ada nggak Bu kekurangan pada saat kegiatan pembelajaran observasi kelas itu atau kendala-kendala yang Ibu hadapi pada pembelajaran di kelas tadi? Mungkin ada kendalanya, yaitu anak itu membuat kalimat ditulis di dalam karton, ya kan, dibuat peta pikiran itu,
kurang rapi, ada yang kurang cepat, kurang tepat waktu ya, terlalu lama membuatnya. Saya kurang rapi. Ya, tadi Kak Ibu mengatakan bahwasanya pada saat itu ya kegiatan kelompok Bu ya, membuat peta pikiran anak-anak mungkin dalam proses Bu ya. Kira-kira Bu ada siswa yang menurut Ibu kurang aktif dalam diskusi atau sebagainya Bu? Mungkin adalah yang kurang aktif ya, tapi tidak banyak, mungkin cuma 5% lah. Oke, sebagian kecil Bu ya, beberapa siswa kurang aktif ya. Menurut Ibu kira-kira itu Bu penyebabnya apa Bu? Kira-kira siswa kurang aktif dalam saat kegiatan tadi? Mungkin fisik dan pemikirannya belum fokus lagi. Oke, kurang fokus Bu ya. Oke. Jadi kira-kira Bu ada nggak Bu rencana ke depan Bu untuk mengaktifkan kembali proses kegiatan pembelajaran di kelas? Misalnya karena anak kita ini seperti yang kita ketahui dalam kelompok itu ada beberapa gaya belajarnya seperti kinestetik, auditory ataupun visual. Kira-kira menurut Ibu ke depannya proses pembelajaran yang Ibu inginkan agar pembelajaran lebih nyaman, lebih aktif itu bagaimana Bu? Kira-kira? Rencana kedepannya yaitu kita harus menyiapkan dulu materi maupun alat-alat pembelajarannya, metodenya juga kita siapkan, kita pahami supaya kegiatannya runtut dan anak-anak diberikan semangat ya, diberi motivasi untuk belajar supaya lebih semangat lagi. Berarti nih Bu, dari rencana Ibu tadi berarti sudah tergambar nih Bu ke depannya akan strategi seperti apa, metode seperti apa, model pembelajaran seperti apa Bu ya. Nah kira-kira nih Bu, kapan sih bakal terrealisasikan Bu? Semester yang akan datang Bu ya. Oke baiklah Bu, saya menunggu ya rencana Ibu tadi, mudah-mudahan rencana tersebut menjadi refleksi dari kegiatan pembelajaran hari ini ya Bu ya. Saya sering melakukan ini, mudah-mudahan bukan hanya rencana saja Bu ya, terrealisasi dengan baik dan lancar, aman dan aktif anaknya Bu ya. Baiklah Ibu, terima kasih sekali atas jawaban-jawaban Ibu yang luar biasa hari ini. Semoga saya doakan Ibu selalu sehat dan terus berdedikasi di dunia pendidikan Bu. Saya akhiri diskusi pasca observasi hari ini dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.